Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita dari kelas manajemen 20G. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh kinerja dan kontrol perusahaan dengan menggunakan balance scorecard dan strategi mapping proses pada PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Yang pertama adalah latar belakang. PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom berdiri sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang mencakup beragam bisnis seperti layanan telekomunikasi, multimedia, data internet. Dalam industri yang sangat kompetitif ini, sangat penting sekali bagi perusahaan untuk memiliki alat pengukuran dan kontrol kinerja yang efektif untuk memantau serta meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Menurut Saraswati pada tahun 2017. Jadi, pentingnya pengukuran kinerja dan kontrol suatu perusahaan terletak pada kemampuannya membandingkan kinerja antara periode masa lalu dan masa depan, sehingga perusahaan ini memungkinkan identifikasi perbaikan atau ada penurunan. Dalam mengevaluasi kinerja dan kontrol perusahaan, metode balance scorecard dan strategi mapping proses dapat diterapkan. Menjadi pendekatan populer untuk menilai dan menganalisis kinerja dan kontrol perusahaan dengan mempertimbangkan faktor finansial dan non-finansial menurut Galib dan Hidayat pada tahun 2018. Jadi pendekatan ini melibatkan 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan, pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Selanjutnya ada indikator pengukuran kinerja. Jadi penelitian ini memanfaatkan indikator dalam setiap perspektif. Dengan indikator tersebut diperoleh data yang tersedia dari berbagai referensi. Yang pertama ada keuangan, yaitu return of asset. Yang kedua ada return of equity. Selanjutnya ada pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, serta proses bisnis internal, yaitu ada tren gangguan layanan, ada kecepatan karyawan dalam menangani gangguan pelayanan, serta ada pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu ada kepuasan karyawan, kedua ada pelatihan karyawan. Selanjutnya ada perspektif keuangan. Di sini adalah metode balance scorecard merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk menganalisis kontrol kinerja perusahaan. Jadi, perspektif keuangan berfokus pada pengukuran dan analisis kontrol kinerja perusahaan dari segi keuangan yang mencakup aspek-aspek seperti pendapatan, profit, pertumbuhan laba, arus kas, dan nilai tambah bagi pemegang saham. Adapun datanya yaitu 2019 12,5%, skornya C, nilainya 23,5%, ROI-nya skornya C. Jadi dalam perspektif keuangan, PT Telkom memiliki skor C pada setiap indikator kontrol kinerja yang dinilai. Jadi menunjukkan bahwa perusahaan ini cukup baik dalam menghasilkan laba. Jadi PT Telkom ini masih mampu mencatatkan laba bersih yang positif dan menutup beban operasional perusahaan. Dalam perspektif keuangan ini menunjukkan bahwa PT Telkom masih dapat mendukung perekonomian perusahaan, terutama mengingat sebagai perusahaan internasional, mereka menghadapi ancaman fluktuasi pada kurs. Selanjutnya ada perspektif pelanggan. Menurut data customers mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, pada tahun 2019
nilai CSI-nya 88,56%, skornya A. Jadi total rata-ratanya skornya adalah A. Berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan maupun produk jasa yang ditawarkan PT Telkom ini menunjukkan respon yang sangat positif dari para pelanggan dengan perolehan skor A. Hal ini mengindikasikan pelanggan PT Telkom sangat puas atas kinerja perusahaan dalam memenuhi harapan para pelanggan. Selanjutnya ada perspektif proses internal bisnis. Pada tabel ini menunjukkan bahwa tren gangguan yang terjadi pada setiap tahun 2019 sampai 2022 masih berada dalam kategori A atau sangat baik. Jadi waktu rata-rata penanganan gangguan juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penilaian indikator waktu rata-rata penanganan berada pada nilai B, di mana perusahaan mampu menangani gangguan tidak jauh dari target waktu minimal yang telah ditentukan. Jadi hal ini dipengaruhi oleh menurunnya tren gangguan serta efektivitas manajemen. Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh PT Telkom ini adalah mereka secara aktif mencari umpan balik pelanggan lalu menindaklanjutinya. Selanjutnya ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pada tahun 2019 nilainya 17,59%, skor A. Pelatihan karyawan, presentasi karyawan mendapatkan 53% dengan skor B. Jadi untuk meningkatkan pembelajaran mandiri, Telkom juga menyediakan knowledge yang dapat diakses setiap saat sesuai kebutuhan bisnis. Selanjutnya ada strategi mapping proses pada PT Telekomunikasi Indonesia atau TBK. Kinerja dan kontrol, ada keuangan, ada ROA, ROE, NPM. Selanjutnya pelanggan, kepuasan pelanggan. Proses bisnisnya ada tren gangguan, waktu rata-rata perbaikan, pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu kepuasan karyawan, pelatihan karyawan. Jadi berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa strategi mapping proses PT Telkom Indonesia menunjukkan hubungan sebab akibat antar perspektifnya. Diawali dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berfokus pada peningkatan kepuasan karyawan dan pelatihan karyawan. Dengan meningkatkan kepuasan dan kompetisi karyawan melalui pelatihan yang memadai, diharapkan karyawan dapat bekerja lebih optimal sehingga berdampak pada peningkatan kinerja dan kontrol perusahaan. Jadi kinerja perusahaan yang meningkat tercermin dalam perspektif proses bisnis internal, yaitu kemampuan perusahaan dalam menurunkan tren gangguan dan rata-rata perbaikan. Jadi proses bisnis yang efisien dengan tingkat gangguan dan waktu perbaikan yang rendah memungkinkan perusahaan memberikan layanan prima kepada pelanggan. Layanan prima tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang menjadi fokus perspektif pelanggan. Jadi selanjutnya ada kesimpulan. Setelah dilakukannya penelitian pada PT Telkom mengenai kinerja dan kontrol perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa PT Telkom berdasarkan penilaian kinerja menggunakan metode balance scorecard berada pada kategori A yang menandakan kinerja dan kontrol perusahaan sudah sangat baik. Evaluasi pada perspektif keuangan sangat diperlukan oleh perusahaan karena berdasarkan 4 perspektif yang diuji, aspek keuangan masih memiliki nilai yang lebih rendah daripada perspektif lain.
sehingga perusahaan dapat menetapkan strategi yang baik dalam meningkatkan laba bersih perusahaan. Strategi mapping proses merupakan alat yang penting bagi PT Telkom Indonesia untuk menetapkan tujuan dan ukuran kinerja strategi dari berbagai perspektif guna mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, peningkatan kinerja karyawan, efisiensi proses bisnis internal, kepuasan pelanggan, hingga profit keuangan saling terkait erat dalam mencapai keberhasilan jangka panjang PT Telkom Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.